Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita menjawab pertanyaan tentang puasa, seputar tentang puasa, yang apa itu puasa yang puasa tapi haram namun tetap sah. Ada juga puasa yang haram dilaksanakan tapi dan tidak sah. Nah, puasa yang haram namun tetap sah itu berdasarkan keterangan dalam kitab Taqriyatus Syadidah di halaman 436. Terangkan haramun ma'asihah, puasa yang haram namun tetap sah, yaitu wahwa saumun zaujah biduni izani zaujiha, yaitu seorang istri yang berpuasa tanpa ada izin suaminya, Nah, maksudnya istri puasanya sah, puasanya haram, tidak boleh dilakukan, tapi jika dilakukannya puasanya itu tetap terhitung sah. Yang membuatnya haram itu karena tidak adanya izin dari suami. Nah, ini lebih kepada puasa ya. Kalau puasa Ramadan dan tidak perlu izin dari suami karena memang wajib. Yang dimaksud ini kan puasanya puasa yang sunnah. Dia melaksanakannya, dia melakukan puasa yang dinilai haram, tapi puasanya tetap sah. Kemudian wasaumu ba'di binuni izni sayyidih, yaitu puasa yang dilakukan oleh hamba sahaya tidak ada izin dari tuannya. Nah, yang kedua, haramun ma'a adamis sahhati, yaitu puasanya dilakukan nilainya haram dan juga bernilai tidak sah. Fi khamsi surah, puasa yang list nomor 2 ini ada 5 macam. Yang pertama, shaumu yauma Idul Fitri, tidak sah puasa pada saat Idul Fitri atau hari raya Syawal. Kemudian yang kedua, shaumu yauma Idul Adha, tidak sah puasa pada hari raya. Sudah puasanya haram dan tidak sah, tidak mendapatkan pahala. Kemudian shaumul ayyam tasyrik, tidak sah puasa pada hari tasyrik. Dan yang keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban, puasa separuh bulan Sya'ban, yaitu separuh kedua, 1 sampai 15, itu separuh pertama, 15 sampai ke 30 itu terhitung 16 sampai ke akhir Sya'ban itu terhitung separuh kedua. Nah, ini haram, tidak boleh dilakukan puasa Sya'ban di pertengahan akhir kedua. Namun ada beberapa kriteria yang boleh dilakukan puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Nah, di sini di bawahnya di halaman 437 diterangkan lagi yang mengenai keharaman itu tadi. Ada penjelasannya dalam bab permasalahan mata yajuzu shauma yaumish syakki aw nisfil akhir min Sya'ban. Nah, kapankah dibolehkan berpuasa di separuh kedua di bulan Sya'ban? Maka diterangkan yajuzu saumuhuma fi salas halat. Nah, ada 3 keadaan diperbolehkannya kita berpuasa di 16 sampai akhir bulan Sya'ban. Yang pertama, idza kana shaumu wajib, jika puasa itu yang kita laksanakan di tanggal 16 sampai akhir Sya'ban itu adalah puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa qada, kafarah, atau nazar. Nah, 3 ini kalau kita laksanakan di tanggal 16 Sya'ban sampai akhir ataupun kelengkang boleh, tidak masalah karena itu termasuk puasa wajib. Kemudian yang kedua, idza kanat lahu sunnah mu'tadah, yaitu jika kita memang sudah memiliki kebiasaan puasa di bulan-bulan lain, Senin Kamis itu memang sudah rutin kita amalkan, maka di bulan Sya'ban yang tanggal 16 sampai 30-nya boleh kita berpuasa.
karena sudah menjadi suatu wiridan, suatu kebiasaan yang kita buat, seperti puasa Senin dan Kamis. Nah, yang ketiga ini idza wasal nisfu sani bima qablah. Jika kita boleh kita puasa di 16 Sa'ban, walaupun kita tidak puasa qada, bukan kafarat, bukan nazar, dan tidak terbiasa di puasa Senin Kamis sebelumnya, boleh, tapi dengan cara menyambung dari tanggal 15 Sa'ban, kita sambung ke 16, kita sambung ke 17, sambung ke 18, atau sampai akhir boleh. Tapi dengan catatan ke 15, 16, 17 tidak boleh putus. Jika putus satu saja, maka sudah tidak boleh. Maka hukumnya haram berpuasa. Masuk dia ke kategori puasa di separuh bulan Sya'ban, di 16 Sya'ban. Nah, caranya supaya kita bisa puasa, maka puasa di tanggal 15-nya. Ataupun sebelumnya di awal Sya'ban itu kita boleh melazimkan Senin Kamis puasa yang sudah wiridan bagi kita. Maka di akhir bulan Sya'ban nggak masalah. Ataupun meniatkan puasa di Sya'ban itu ya puasa di 16 Sya'ban tadi sampai akhir, meniatkannya untuk mengganti puasa-puasa yang lalu yang kita ada belum kita ganti. Seperti itu. Nah, pemahaman yang seperti ini, yang poin ketiga tadi itu memang agak perlu perhatian yang banyak orang yang tidak tahu. Maka kita harus hati-hati dalam menjelaskannya dan juga harus cermat dalam memahaminya. Nah, saya rasa demikian tentang permasalahan Sya'ban di bulan Sya'ban ini. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.